Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 7 ingin menjelaskan tentang harmonisasi hak dan kewajiban sekaligus mewawancarai tentang harmonisasi hak dan kewajiban yang di sekitar Universitas Negeri Padang. Sebelum kami mulai wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Latifah Nanda Putri dengan NIM 23017101 dari Program Studi Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Dwi Putra dengan NIM 23086203 dari Program Studi Pendidikan Olahraga. Perkenalkan, nama saya Huria Karina Hadi, Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 23053132. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanah Puspita Lestari, NIM 23037002 dari Prodi Statistika D3. Perkenalkan, nama saya Latifah Islami dengan NIM 23053019 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Putriani dengan NIM 23040007 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Kami ingin mewawancarai Ibu tentang bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat ini, Bu. Yang terjadi beberapa waktu yang lalu belakangan ini, Bu. Jadi ini pertanyaan yang ingin kami sampaikan, Bu. Apa tanggapan Ibu terkait bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat ini, Bu? Ya, kalau mengenai bencana alam terjadi di Sumatera Barat, kita kan nggak tahu ya bencana itu kapan akan terjadi dan seperti apanya. Tapi sedikit banyaknya itu pasti ada campur tangan dari perbuatan manusia. Contohnya seperti penebangan kayu yang sembarangan atau perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Jadi sebagai warga atau masyarakat, sebisa mungkin kita menjaga lingkungan, menjaga yang sudah ada ditanam, misalnya seperti pohon-pohon supaya tidak terjadi longsor, tidak terjadi banjir bandang lagi, kan? Misalnya memperbaguslah yang sudah bagus. Bagaimana apa kewajibannya Ibu terkait bencana alam ini, Bu? Kewajiban kita sebagai masyarakat bagi yang mampu, istilahnya menolong yang masyarakat kita yang terjadi yang terdampak dari bencana, misalnya menyumbang makanan, minuman, pakaian atau segala macamnya lah yang bisa meringankan beban saudara-saudara kita. Udah itu aja. Itu lagi. Udah itu aja. Apa perilaku Ibu terhadap bencana, Bu? Perilaku Ibu terhadap bencana? Perilaku saya pribadi, kalau itu saya sangat sedih ya, terpukul ya dengan bencana yang terjadi di daerah kita. Sebisa mungkin kita mengadakan misalnya doa bersama, tahlilan, atau bakti sosial seperti yang diadakan oleh mahasiswa-mahasiswi kampus-kampus yang ada di Kota Padang. Baik, Bu, terima kasih banyak untuk jawabannya, Bu. Makasih atas kesempatannya, Bu. Makasih banyak, Bu. Kami di sini ingin mewawancarain Abang tentang Bagaimana pendapat Abang terhadap bencana yang terjadi di Sumatera Barat pada akhir-akhir ini, dan bagaimana menurut Abang cara untuk menanggulangi terhadap bencana tersebut? Udah pertanyaannya atau Ya, ada, Bang. menanggulangi berarti pasca bencana ya? Bencana. Oke, kalau menanggulangi, sebenarnya kan efek bencana kan itu banyak. Apalagi kalau bicara penanggulangan, tentu kita bicara tentang korban-korban yang yang terdampak lah gitu. Ada yang korban jiwa, itu udah jelas lah apa yang dilakukan. Kemudian yang paling penting itu untuk korban-korban terdampak atau pengungsi gitu kan. Nah, kalau itu bisa kita lihat dari dari teori kebutuhan Maslow lah gitu. Karena yang paling utama, kebutuhan paling dasar manusia itu bicara tentang kebutuhan fisiologis. Artinya ketika dia terdampak, tentu kebutuhan fisiologis tidak terpenuhi. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Tentu memenuhi itu. Apa contohnya? Itu makan, minum, dan lainnya lah yang perihal tentang kebutuhan fisiologis. Kemudian setelah itu apalagi? Setelah itu kebutuhan tentang rasa aman. Nah, rasa aman seperti apa? Tentu itu banyak nanti aspeknya, bagaimana mitigasi bencana ke depannya, kemudian bagaimana
pengungsi bisa merasa nyaman di tempat pengungsiannya, sampai nanti itu ada juga biasanya kalau kita lihat volunteer ada yang namanya trauma healing gitu kan, untuk menghilangkan rasa trauma dan memberikan rasa nyaman bagi orang-orang yang terdampak bencana tadi. Nah itu kan penanganan yang pertama gitu kan. Itu artinya dalam hal darurat lah, kebutuhan darurat yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu ya tentu bicara pemulihan. Pemulihan itu lebih ke bicara jangka panjang, bagaimana tempat tinggal, bagaimana fasilitas yang terdampak, bagaimana ekonomi masyarakat yang mungkin ada mata pencariannya hilang karena bencana. Nah itu bagaimana pemerintah memberikan penanggulangan untuk pemulihan pasca bencana. Nah, jadi ada bisa diklasifikasikan menjadi dua hal. Yang sifatnya darurat itu tadi kebutuhan fisiologis, rasa aman dan rasa nyaman dari pengungsi itu atau korban-korban terdampak banjir itu harus dijamin dulu. Kemudian baru kita bicara bagaimana pemulihan ke depannya. Gitu. Nah, menurut abang, sepengetahuan abang itu mungkin yang menjadi hal-hal yang penting untuk diperhatikan dan dilakukan untuk masyarakat yang terdampak bencana tadi. Itu mungkin. Terima kasih Bang. Oke. Cuma satu nih. Oke. Sebelumnya kami dari mata kuliah PKN Bang ingin mewawancari Abang dalam terkait masalah sumber pada akhir-akhir ini. Menurut Abang tuh sebelumnya perkenalkan diri Abang dulu. Ya, oke. Saya Rivaldi Makriwal. Saat sekarang diamanahkan sebagai Gubernur Memphis tahun 2024-2025. Jurusan itu Ilmu Administrasi Negara angkatan 2021. Untuk pertanyaannya, apa tindakan yang harus dilakukan untuk pemulihan pasca bencana yang terjadi di Sumbar pada saat ini? Oke. Dalam metode kebencanaan itu ada yang namanya salah satunya yaitu mitigasi bencana. Nah, mitigasi ini sebenarnya bisa dilakukan sebelum bencana dan bisa dilakukan setelah bencana. Jadi dalam proses dalam mekanisme kebencanaan itu dia ada pra bencana dan pasca bencana gitu. Nah, kalau kita berbicara bencana yang sudah terjadi ini, tentu yang perlu dilakukan ya mitigasi bencana. Nah, mitigasi dalam bencana ini dalam hal ya ada aspek-aspek yang perlu menjadi prioritas. Nah, aspek-aspek yang perlu menjadi prioritas itu ya kebutuhan masyarakat yang terdampak. Nah, banyak fasilitas infrastruktur yang habis akibat dampak dari bencana banjir ya. Salah satunya bencana banjir Golodo ya. Nah, rumah warga yang habis dihantam sama banjir ya, mitigasi awal yang perlu dilakukan yaitu ya menyiapkan tempat-tempat warga tinggal. Nah, karena itu menjadi prioritas. Jadi ada skala prioritasnya. Nah, bagaimana masyarakat ini ada tempat tinggal. Nah, setelah ada tempat tinggal, yang perlukan yaitu kebutuhannya apa lagi? Apa kebutuhan sekundernya? Nah, yang penting itu kebutuhan sekundernya yaitu seperti makanan, pakaian. Itu memang betul-betul kebutuhan yang harus ada, yang harus dipenuhi. Nah, yang ketiga tentu memperbaiki fasilitas-fasilitas yang rusak. Jadi ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan setelah bencana itu. Ya, pertama, bagaimana masyarakat itu ada tempat tinggal, bisa mendirikan posko atau bagaimana kan. Yang kedua, bagaimana kita memenuhi kebutuhan pokoknya, makanannya, pakaiannya, air bersih gitu. Nah, yang ketiga baru kita perlu memperbaiki fasilitas-fasilitas yang terdampak. Nah, hal itu siapa yang berperan? Ya, kalau secara administrasi itu adalah pemerintah. Namun dalam hal ini, dalam konteks bencana yang luar biasa ini, ya tentu tidak hanya pemerintah yang berperan. Kita mengaitkan seluruh stakeholder, baik itu pemerintah, swasta, LSM, relawan, organisasi masyarakat, gitu. Itu perlu berperan untuk bagaimana membantu masyarakat yang terdampak, gitu. Nah, selain itu ya perlu adanya kesiapsiagaan, karena kita tahu bahwasanya Sumatera Barat hari ini jika kita melihat dalam aspek cuaca itu tidak menentu. Kadang hujan, kadang panas, kadang hujan sedang, kadang tiba-tiba hujan lebat. Jadi
perlu adanya kesiapsiagaan daripada pemerintah untuk menanggulangi ini tidak akan terjadi gitu. Nah, karena itu hal yang sangat krusial. Jika kesiapsiagaan tidak ada, hanya terfokus pada 3 aspek tadi, itu tidak juga bisa. Karena cuaca ini sangat tidak mendukung hari ini di Sumatera Barat. Nah, jadi adanya kesiapsiagaan, apa sih yang perlu dilakukan lagi untuk mengantisipasi. Jadi kita nggak hanya memenuhi kebutuhan pokok, tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tidak hanya memperbaiki fasilitas infrastruktur yang rusak, tapi perlu adanya strategi kesiapsiagaan dari pemerintah. Bagaimana jika nanti terjadi lagi hujan yang curah tinggi, bencana-bencana lainnya yang akan terjadi, tentu harus ada kesiapsiagaan gitu. Nah, ini yang perlu menjadi catatan penting bagi pemerintah gitu. Ya, sudah banget ya, Bang. Sekian aja Bang pertanyaan dari kami. Sebelumnya terima kasih sudah menjawabnya ya Bang. Oke, sama-sama. Selanjutnya, saya menjelaskan video wawancara mengenai harmonisasi hak dan kewajiban. Harmonisasi hak dan kewajiban, proses yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Ini diperlukan untuk menciptakan keadilan, mencegah perilaku yang sewenang-wenang. Contohnya bisa dilaksanakan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Di rumah contohnya yaitu melibatkan hubungan orang tua dengan anak, istri, atau suami. Di sekolah, melibatkan hubungan antara guru dan siswa. Di masyarakat, melibatkan hubungan antar sesama. Seseorang yang telah melaksanakan kewajiban tentunya memperoleh haknya. Kita tidak bisa menekankan pada salah satu saja, akan tetapi kita harus melaksanakan kewajiban. Gitu juga dengan sebaliknya. Kita utamakan kewajiban dulu baru hak. Dengan adanya harmonisasi hak dan kewajiban, maka terjadinya keseimbangan sosial dan mencegah kesenjangan sosial. Sekaligus bisa menciptakan suasana rukun, aman, damai, tentram terhadap sesama. Dalam wawancara, harmonisasi hak dan kewajiban dapat diterapkan dengan cara memahami makna dari hak dan kewajiban. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa hak dan kewajiban berjalan selaras tidak berat sebelah, dan bahwa setiap hak pasti ada kewajiban. Yang kedua, memahami seseorang memahami kewajiban dan menerima hak-hak sebagai warga negara dan kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Dan demikian, dapat dipahami bahwa harmonisasi hak dan kewajiban merupakan suatu keselarasan, keseimbangan, dan kesesuaian yang harus dilakukan. Yang ketiga, menjalankan kewajiban universal atau umum, seperti menjaga fasilitas umum, melestarikan kebudayaan, menjaga lingkungan, dan lain-lain. Yang keempat, dapat menjalankan kewajiban terhadap manusia dan negara maupun kewajiban terhadap Tuhan. Dengan demikian, seseorang dapat memahami bahwa kewajiban mengandung makna harus dilakukan, dan dapat menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai zat pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya. Dengan demikian, seseorang dapat memahami bahwa kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah suatu kewajiban hakiki yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka akan dapatkan sanksi sesuai dengan apa yang tidak kita lakukan gitu. Sekian penjelasan dari video yang kami buat. Semoga dengan penjelasan yang kami sampaikan di video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika penyampaian kami ada salah kata, salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.